sticknya, dan alhamdulillah dapat sticknya. Ya, jadi sekarang suka dipakai upacara atau kegiatan-kegiatan dulunya adalah lapang golf. Dari mana lapang golf ini awalnya yaitu dari depan Wisma Karya. Jadi depan Wisma Karya itu adalah sebuah lapang golf sampai ke sini. Ya. Jadi di sini bisa ditarik kesimpulan bahwa transportasi di Subang ini cukup banyak dan ini layak untuk nanti kalau misalnya kita dapat koleksinya bisa dipajang atau disimpan di Museum Subang, itu untuk outdoor. Hanya mengingatkan saja, coba pandang, lanjut. Nah ini mengingatkan saja bahwa museum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2012 tentang museum. Kadang-kadang masih ada yang bertanya, pada naon sih museum teh? Ya. Sinisnya ke saya bahwa museum ini tempat menyimpan buku tuntutan. Itu sangat menyakitkan. Ya kan? Padahal sesungguhnya adalah museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Inilah tugas museum. Museum ini dikelola, ada yang museum negeri, ada yang museum swasta. Contoh misalnya museum negeri, yang museum-museum yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Alhamdulillah Subang salah satu kabupaten kota di Indonesia yang memiliki museum. Kabupaten kota di luar Jawa kebanyakan yang memiliki museum itu rata-rata provinsi. Bisa dihitung dengan jari kabupaten kota yang memiliki museum. Rata-rata dimiliki oleh provinsi. Hanya disebut dengan museum provinsi. Kalau kita museum provinsinya adalah Museum Sri Baduga. Terus ada juga misalnya di Bandung ada beberapa museum milik kementerian. Contohnya misalnya Museum Asia Afrika, itu museum milik Kementerian Luar Negeri. Terus ada juga Museum Pos, yaitu milik PT Pos. Dan di Bandung pun tuh ada beberapa museum swasta. Ya, contoh misalnya Museum Barli, ya, itu museum berkesan. Terus museum di Jamanuarte itu museum patung, ya. Ya kita lihat misalnya yang pernah ke Bali itu lihat patung Garuda Wisnu Kencana. Miniaturnya ada di Bandung karena pembuatnya walaupun orang Bali tapi museumnya ada di Bandung, ya. Dan di Indonesia ini yang paling berhasil dan paling mengeruk keuntungan museum ini adalah museum swasta. Contoh misalnya di Malang, ya, itu ada museum angkut, ya, kebayang 1 tahun itu pengunjungnya 1 juta, ya, pengunjungnya 1 juta setahun kali 80.000 berapa itu, ya. Ya, di Bandung, Jawa Barat yang paling besar pengunjung itu adalah Museum Geologi. Nah, Museum Geologi ini adalah milik dari Kementerian SDM, ya. Nah, lanjut. Nah, di museum ini dalam pasal 14 yaitu harus ada koleksi. Harus ada koleksi. Jadi museum tidak bisa tidak menampilkan koleksi. Nah, koleksi ini harus berupa benda utuh. Koleksi yang masuk museum tentunya ini harus dilakukan data kajian. Jadi si koleksi ini tidak mengada-ngada, tapi harus melalui proses pengkajian. Lanjut, ada prahmen. Nah, seperti di kita di sini ada beberapa prahmen. Kalau prahmen manusia purba itu masih di sana, ya, Pak, masih di situsnya, ya. Nah, kita juga ada museum manusia purba, tapi generasinya itu masih sangat muda sekali, itu di 2000 tahun yang lalu, ya. Terus kalau kita di sini ada beberapa prahmen dari stegodon, ya, jadi pecahan-pecahan itu termasuk juga prahmen-prahmen dari alat-alat rumah tangga. Ini banyak sekali di kita ini.
Kalau tidak salah, Museum Subang ini memiliki koleksi sekitar 240-an ya, Pak Jaman. Ya, 240-an. Nah, sebenarnya sudah 4 kali kita kajian, di masyarakat ini masih banyak koleksi museum yang harus dipindahkan ke museum ke sini. Namun di sini karena memang belum ada lokasinya, belum ada tempatnya, ya tentunya museum harus memiliki ruangan baru. Alhamdulillah barusan saya ngobrol tadi dengan Pak Kadis, yang mudah Pak Kadis bisa menjembatani ada ruangan baru untuk koleksi Museum Subang. Selanjutnya, koleksi ini bisa berupa benda hasil perbanyakan atau replika. Ya, contoh misalnya stegodon. Diketemukannya stegodon itu waktu itu, ya itu ada di dalam batu. Ya, bentuknya hanya sekecil ya paha stegodon itu. Ya, bagaimana merekonstruksi stegodon itu? Ya kami kerjasama dengan Museum Geologi. Ya kebetulan di Museum Geologi sama Museum Geologi pun para peneliti belum menemukan sebuah kerangka fosil stegodon yang utuh, belum menemukan. Ya, tapi ada beberapa temuan akhirnya disatu-satukan begitu. Ya, akhirnya ya sebuah kerangka, dan kita alhamdulillah sudah ada 5 tahun yang lalu ya bisa mereplika stegodon yang ada di ruang depan itu. Selanjutnya spesimen, hasil rekonstruksi dan atau hasil restorasi. Artinya restorasi ini sebuah koleksi yang sudah rusak ya, itu diperbaiki lagi. Selanjutnya syarat untuk koleksi. Yang pertama, sesuai dengan visi dan misi museum. Setiap museum memiliki visi dan misinya. Ya, nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat di depan apa visi-misi dari museum. Selanjutnya, jelas asal usulnya. Nah, ini karena Museum Subang ini untuk sejarah Subang, ya, Museum Subang ini tidak menerima koleksi dari kabupaten kota di luar Subang. Kalau misalnya Subang masuk dari wilayah lain, saya rasa tidak akan cukup. Sekarang saja dengan koleksi yang sudah kami temukan, sudah kami kaji, ini ruangan sudah tidak cukup. Ya, apa yang di luar. Jadi kalau misalnya ada keinginan Bapak Ibu sekalian yang ingin menyimpan koleksinya di Museum Subang, tapi asalnya dari Sumedang, nah itu tidak bisa masuk ke sini. Nah itu mungkin bisa masuk ke museum provinsi. Karena sejak saya dulu waktu masih di sini di museum, itu tidak sedikit masyarakat Subang yang menginginkan menyimpan koleksinya di sini, tapi barangnya itu dari luar, bukan memiliki nilai historis dari Subang itu sendiri. Lanjut, jadi harus jelas asal usulnya, diperoleh dengan cara yang sah. Ini jangan salah Bu, ketika saya dulu menangani patung yang gede itu, patung Hofland, ya, itu sudah jaringan internasional ketika patung itu raib atau hilang di tahun 2003. Ya, berarti sudah 22 tahun yang lalu. Dan riwayat patung itu sangat luar biasa kalau menurut saya. Ya, luar biasa apa? Ya ketika ada pencurian itu, saya sebagai saksi, saya dihadapkan dengan pelakunya dan lain sebagainya, itu sebuah perjalanan. Jadi harus jelas asal usulnya, dan tentunya di sini diperoleh dengan cara yang sah. Terus selanjutnya koleksi ini harus terawat dan atau tidak mempunyai efek lain. Efeknya itu tidak mempunyai efek negatif bagi kelangsungan hidup manusia dan alam. Lanjut, pasal 6. Pengadaan koleksi dilakukan oleh tim pengadaan koleksi yang dibentuk dengan keputusan kepala museum. Tim pengadaan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas meliputi aspek ilmiah, legalitas, dan visi. Nah ini yang kami lakukan itu aspek ilmiahnya. Jadi jangan sampai data koleksi ini seperti dongeng atau folklore. Ya. Jadi yang sulit adalah ilmiahnya. Ceritanya itu banyak, folklore-nya banyak, tapi ilmiahnya yang sangat sulit. Ini yang kami cari. Dan alhamdulillah
ilmiah tentang transportasi yang kami kaji ya sudah hampir 1 tahun lebih ya. Saat ini kita akan buka. Nah itu. Jadi kenapa ada tim kajian? Ya inilah berdasarkan dari peraturan pemerintah ini. Ya, jadi tidak semata-mata nyimpan koleksi museum kalau tidak memiliki nilai historisnya. Nah, contoh misalnya Purwakarta. Purwakarta itu kebanyakan museum itu ada di Museum Purwakarta itu koleksinya replika. Ada kawan kami ini dari media ya di Purwakarta replika Jawa Barat itu. Ya, tapi kalau Subang lebihnya di mana? Koleksinya utuh, original. Ya, jadi kita lebih banyak original. Betul. Nah ini ada sebuah lukisan lagi, ya, sama ini Pak Abbas yang melukis, bisa kita lihat, ya. Di ujung sana itu ada ini nih, daerah sini ya. Ini ada pom bensin. Tahun 70-an, waktu saya masih kecil, masih ingat. Itu pom bensin. Dan terminal yang sekarang ada di utara itu, jadi terminal Subang itu di sini. Ya, yang sekarang jadi pos polisi. Ya, jadi seluas itulah terminal Subang. Ya, mungkin kakek, nenek yang pernah ke Jakarta naik bis itu di sana. Ya. Ya, yang sekarang terminal gede itu dulu di sana, ya. Itu kebetulan saya masih ingat ya, tahun 70-an lah, karena saya lahir tahun 64 ya, jadi masih ingat. Dan bukti lain ini, jadi Pak Abbas mengekspresikan ini orang yang sedang main golf ya. Jadi faktanya benar bahwa Wisma Karya ini dulunya adalah lapangan golf. Di depannya itu nyambung dengan lapang yang sekarang lapang upacara. Selanjutnya, nah ini ada tugu. Sekarang sudah tidak ada. Sekarang jadi tugu patung Sisingaan. Nah sebelum ini, ya dulu di sini ada patung Hofland. Sampai saat ini belum selesai. Apakah patung Hofland ini ada 2 atau 3? Itu belum selesai ya Pak Ali ya. Gitu, untuk menentukan berapa jumlah patung. Karena dokumen yang kami kaji itu, patung Hofland ini 1 ditemukan di Makom, 2 ditemukan di depan Wisma Karya, yaitu sebelum ini, dan 3 ada di lapang itu. Ya, ada 3 patung. Memang jenis patung itu adalah tekniknya bival, yaitu teknik cetak, ya. Jadi patung itu cetak dan memang bukan buatan kita, itu buatan Urusan Book kalau tidak salah. Dan yang membuatnya itu adalah salah satu pematung murid pematung dunia, yaitu dari Rusia. Ya. Nah ini juga belum bisa disimpulkan berapa patung Hofland yang pernah ada di kota Subang. Karena menurut data kota Subang ini dulu dihiasi dengan sejumlah 36 patung. Ya. Jadi di rumah-rumah yang sekarang itu dulu ada beberapa patung, termasuk di Wisma Karya. Di Wisma Karya di belakang di sana, ya di kolam itu dulu ada patung ibu dan anak. Ya. Ketika kami cari, ya tidak menemukan. Ya, mungkin sudah jadi kolektor sekarang ini. Dan ya mudah-mudahan saja dengan adanya pengembalian, ya kita tahu bahwa ada 35.000 koleksi yang diserahkan kembali ke negara kita Indonesia dari pemerintahan Belanda. Siapa yang datang ke sana? Ya presiden kita tentunya ya. Alhamdulillah itu ada 36.000 kalau tidak salah, dan akan dikembalikan ke kita. Nah, di satu sisi memang ya secara teknologi kita masih belum selevel dari Eropa ya, untuk terutama pengurusan koleksi. Yang paling berat pengurusan koleksi museum itu adalah ngurus kertas dan ngurus kain. Ya, kalau yang lainnya agak sedikit mudah, tapi kalau ngurus kertas, sebab gini, tangan kita ini mengandung bakteri.
ketika kita nempel ke kertas, penyakit kita ini nyampe di kertas. Makanya kertas dalam tidak waktu lama bisa berubah warna karena pengaruh dari tangan kita. Nah, kalau sudah seperti bisa warna seperti itu, ya kita harus dibuang bakterinya. Caranya apa? Itu ada teknik. Dan alhamdulillah koleksi yang ada di museum sini setiap tahun selalu dilakukan konservasi ya Pak ya. Makanya di museum itu ada don't touch misalnya, jangan disentuh. Kenapa jangan disentuh? Karena di tangan kita ini ada penyakit yang bisa nempel ke koleksi gitu. Lanjut. Nah ini koleksi museum yang selanjutnya disebut koleksi adalah benda cagar budaya. Jadi ada cagar budaya atau struktur cagar budaya, bukan cagar budaya yang merupakan material hasil budaya atau material alam dan lainnya yang mempunyai fungsi bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan kesehatan. Nah ini beberapa contoh ya, beberapa contoh nanti ini akan dijelaskan oleh Pak Andi ya. Ini ya transportasi yang pernah ada di kita ini. Ya. Contoh misalnya sado. Ya, sado itu cocok dengan hasil lukisan Pak Abbas itu. Ya, ini bisa saja kita ngambil atau membuat replikanya, itu koleksinya bisa disimpan di outdoor. Lanjut, misalnya ini ada gerobak sapi. Ya. Nah kalau gerobak sapi ini bahkan lebih tua lagi. Ya, masa Pajajaran. Saya baca itu di Highway Pajajaran ya. Highway Pajajaran itu dari Ciamis sampai ke perbatasan Bekasi Kerawang, lewatnya kemana? Lewatnya ke Cisalak, Jalan Cagak, Segalaheran. Makanya disebut dengan jalur Padati. Nah jalur Padati ini bentuknya ya seperti ini. Ya, lanjut Panang. Nah ini becak. Becak kita ini ya seperti begini. Ya, beda dengan becak Jogja. Ya, nah ini menjadi ikon juga dulu, tapi sekarang sudah tidak ada. Sudah jarang ya, sekarang sudah ganti dengan mesin. Tapi bagaimanapun ini pernah bercerita tentang transportasi di Subang. Selanjutnya ada perahu. Nah ketika berbicara perahu ini akan lebih jauh lagi usianya ya. Itu dalam buku sejarah Subang dari masa ke masa, hasil dari Prof. Mina dan kawan-kawan, bahwa pelabuhan tertua di Subang ini adalah pelabuhan Ciasem. Ya, pelabuhan Ciasem. Ya tentunya transportasi pada saat itu, ya ini salah satunya adalah perahu. Bahkan di abad 17 kalau tidak salah, bibir pantai itu sampai di Binong ya. Makanya di Binong ditemukan kerangka manusia purba. Selanjutnya sepeda. Ya, sepeda kita sudah ada di sini. Ya, sudah ada. Lanjut. Nah ini transportasi lokomotif. Nanti Pak Andi ya akan menjelaskan langsung. Ya kita hunting sampai ke Jawa mencari lokomotif yang pernah ada di Subang. Alhamdulillah kita menemukan ya seperti ini lokomotifnya. Jenisnya dan sebagainya nanti beliau yang akan menjelaskan. Hanya saja ini buatan tahun 1908. Lanjut. Nah ini ada pesawat B-13 kalian yang sekarang ada di depan Gunung Juang. Saya moto ini tahun 2013. Saya moto 2013. Makanya kondisi pesawat ini masih utuh dan rusak. Ya, masih utuh dan rusak. Pesawat ini memiliki historis yang luar biasa karena beliau pesawat ini untuk kampanye tentang DITI se-Jawa Barat, pesawatnya ini. Ya. Nah ini foto 2013 ketika ya saat itu ya tesis saya. Lanjut Panang. Nah ini foto sekarang. Ya. Nah ini foto sekarang, foto tahun 2025. Jadi sekarang ini bannya itu sudah diganti, dulu itu sangat rusak sekali, bagian atap itunya sudah rusak sekali. Gitu kan. Nah ini layak untuk dipindah ke sini. Ya, tentang kepemilikannya, saya pernah mencek masih kepemilikan TNI AU, ya dengan AU. Jadi belum
dicek di bagian aset ternyata belum tercatat aset Pemda Subang ini. Ya. Nah ini pesawat yang memiliki historis di Kabupaten Subang dan ini sangat layak untuk disimpan di Museum Subang. Lanjut. Terima kasih. Pertanyaannya nanti saja, kita tunggu pemateri berikutnya Pak Andi. Terima kasih. Sementara saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk pemateri pertama kita yang membuka dengan berbagai transportasi dan juga fungsi museum sebenarnya itu seperti apa. Terima kasih kepada Pak Kadar. Selanjutnya kita akan masuk lebih dalam mengenai jenis-jenis transportasi dan juga transportasi apa saja yang pernah berkembang di Kabupaten Subang. Untuk itu kami persilahkan Bapak Anggi Junaidi untuk memaparkan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin menyampaikan hasil kajian dari apa yang sudah kami lakukan secara tim terkait dengan transportasi. Tapi perlu digarisbawahi bahwa dalam hal ini bukan berarti kita mengkaji transportasi itu secara umum dalam kajian sejarah, tapi kita lebih kepada perspektif koleksinya gitu, apa yang kemudian nanti menjadi koleksi dari Museum Subang. Baik, kalau tadi narasumber pertama Pak Kadar menyampaikan terkait dengan keterkaitan antara museum dengan koleksi, saya di sini akan memaparkan terkait dengan kajian sejarah yang tentunya juga nanti bermuara kepada koleksi itu sendiri. Nah, kalau terkait dengan transportasi itu, tentunya ini sebagai pengantar awalan dibangun untuk mendukung kepentingan pemerintah dan juga perusahaan perkebunan. Kenapa saya katakan pemerintah? Karena sejak awal Kabupaten Subang itu berdiri bukan atas dasar pemerintahan Hindia Belanda, tapi justru karena perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang. Bahkan di pertengahan abad ke-19 itu dimiliki oleh satu orang pengusaha. Makanya saya katakan bahwa jaringan transportasi di Subang ini terkait dengan pemerintah dan juga perusahaan perkebunan. Dan nanti kita lihat bagaimana kemudian perkembangan jaringan transportasi di Subang dari awal sampai dengan selanjutnya. Baik, next. Nah, ini sebagai yang tadi dikatakan oleh Pak Kadar, ini adalah bengkelnya atau atelier ya. Ini ada jalur lori yang tadi dilukis juga nih sampai ke ke arah Cimarta yang di sini. Nah, ini dari lukisnya Pak Abbas dari sini, dari atelier ini. Nah, pada awalnya itu sistem transportasi di Subang sangat sederhana sekali. Jadi kalau untuk darat sangat bisa dibilang terisolir. Kenapa saya bilang terisolir? Karena jalur raya jalan Anyar Panarukan itu berbelok ya, dari Batavia itu nggak ke utara, nggak jalur Pantura, tapi dia belok ke Bogor, kemudian ke Bandung, Sumedang, Cirebon. Jadi melewati Purwakarta dan Subang tentunya. Makanya Subang ini tidak dilewati oleh jalan raya Anyar Panarukan itu, dan saya bilang terisolir karena memang tidak dilalui oleh itu. Selanjutnya, nah kalau kita lihat tadi saya katakan bahwasanya terkait dengan pemerintah dan juga perusahaan. Nah, di mana letak pemerintahnya dan di mana letak perusahaannya? Kalau karena tadi saya katakan bahwasanya Subang ini dibentuk oleh salah seorang pengusaha, maka yang pertama kali kemudian membuka atau membuat jalur transportasi di Subang itu adalah perusahaan, bukan pemerintah.
Pemerintah, adapun pemerintah nantinya adalah di abad ke-20, awal abad ke-20, ketika kemudian pemerintah membeli kembali sebagian tanah negara. Tanah pemanukan Ci Asem London menjadi tanah negara lagi. Nah, makanya transportasi Subang itu sangat terkait erat dengan sejarah Subang itu sendiri. Jadi perlu saya sampaikan bahwasanya Subang itu dibentuk atas dasar pembelian Persil 3 dan Persil 4. Persil 3 itu Kabupaten Ciasem dan Persil 4 adalah Kabupaten Pamanukan. Jadi ya belum ada yang namanya Kabupaten Subang pada saat itu. Yang ada justru kalau kita mundur ke belakang ke masa Umbul di Pati Ukur, yang ada adalah Umbul Sagala Herang. Itu yang pertama. Jadi Kabupaten Ciasem, Kabupaten Pamanukan itu masuk ke dalam Umbul Sagala Herang. Pemerintahnya di mana ya Sagala Herang? Nah, baru kemudian di masa VOC ada sebenarnya bukan masa VOC saja sih. Jadi masa VOC itu tahun 1670 di Subang. Jadi tahun 1664 itu pembentukan Kabupaten Ciasem dan Kabupaten Pamanukan oleh Mataram begitu. Nah, jadi ketika dijual dibeli oleh Sarnel. Dia membeli dua persil ini karena dibeli oleh orang yang sama, maka disatukan dalam satu wilayah administratif. Nah, sejak saat itu kemudian jaringan transportasi diarahkan untuk sarana pengembangan perkebunan. Selanjutnya, nah kita ke transportasi yang lebih awal terlebih dahulu. Di sini nanti akan saya bagi ada transportasi air, ada transportasi darat, dan ada transportasi udara untuk yang lebih modern. Sejauh ini ada beberapa transportasi air yang memang sudah digunakan di Subang sejak masa kerajaan. Ya, bahkan Hamid Al-Ghazali menyatakan hubungan antara wilayah Subang dengan daerah di luar itu sudah terjalin sejak abad pertama Masehi. Buktinya apa? Manik-manik yang ditemukan di Subang Larang itu beberapa di antaranya kemudian mengarah kepada ke India, Persia, dan yang lebih tua lagi. Nah, transportasi air ini kemudian mencapai puncak kejayaannya di abad ke-20 ketika kemudian memasukkan menjadi sebuah pelabuhan. Selanjutnya, jadi ada tiga, ada rakit, perahu, dan juga kargo. Kargo ini kapal kargo. Next, kita ke rakit terlebih dahulu. Untuk rakit ini adalah transportasi transportasi awal untuk kebutuhan ringan saja. Penyeberangan, kemudian memancing ikan, dan juga semacamnya. Dan saya perkirakan bahwa rakit ini sudah ada sejak sebelum masa kolonial. Dan bahkan sampai dengan masa kolonial pun itu masih digunakan. Ini bisa dilihat di fotonya. Itu ketika ada jembatan yang runtuh, yang kemudian juga digunakan adalah transportasi rakit untuk menyeberang. Baik itu untuk menyeberang Sado ya yang tadi itu, ataupun menyeberang manusia. Selanjutnya, dan ini beberapa foto yang saya dapatkan dari koleksi digital Wadat Museum ya, yang diklaim ini berada di wilayah Pagaden. Memang saya belum mendapatkan bukti yang kuat apakah ini betul-betul di wilayah Subang gitu. Yang jelas dalam keterangan fotonya ini di wilayah Subang. Jadi dalam sejarah itu ada yang kemudian disebut dengan proses pembuktian, ada teorema Bayesian yang bahwasanya sebuah bukti itu belum cukup untuk membuktikan bahwa ini betul-betul ada di Subang. Tapi yang jelas paling tidak ini awal bahwasanya ini adalah di Subang berdasarkan keterangan yang dibuat oleh koleksi dari Wadat Museum. Next. Selanjutnya adalah perahu. Jadi perahunya bukan perahu yang besar ya, ini perahu yang kecil seperti ada dalam foto itu. Jadi ini diperkirakan juga sudah ada sebelum masa kolonial, justru di masa kerajaan. Sebelumnya. Nah, untuk jalur transportasi air yang menggunakan perahu itu ada di aliran Sungai Ciasem dan Cipenagara.
ada salah seorang misionaris yang namanya Franco Valentine. Dia pernah berkunjung ke wilayah Subang itu menggunakan perahu melalui jalur Sungai Cipunagara. Dia sampai ke Subang, ke kota Subang, ke sini. Dia masuk ke wilayah yang awalnya itu adalah desa Barangkina. Jadi ada beberapa memang ada nama desa-desa yang tidak familiar kalau kita lihat sekarang, tapi ada juga yang familiar seperti Gelok misalnya, itu sudah ada sejak 1600-an. Selain Valentine juga ada Baron van Imhoff. Ini gubernur jenderal Hindia Belanda, bukan di masa VOC tahun 1700-an. Dia juga pernah masuk ke pedalaman Subang melalui Sungai Cipunagara. Nah, jadi Sungai Cipunagara, Sungai Ciasem sudah digunakan di masa lalu. Tapi kalau tadi disebutkan oleh Pak Kadar bahwasanya yang paling tua Ciasem itu betul. Jadi awal itu adalah Ciasem terlebih dahulu, karena di sekitar Sungai Ciasem itu ditemukan banyak manik-manik yang periodisasinya itu ada di sebelum abad ke-10 dan ada juga di abad ke-15-an. Tapi kemudian setelah periode tersebut bukan Sungai Ciasem, Pelabuhan Ciasem menjadi dangkal lautnya, sehingga tidak lagi bisa kemudian dilalui oleh kapal-kapal yang cukup besar. Makanya kemudian beralih ke Pelabuhan Pamanukan. Nah, Baron van Imhoff tahun 1700 awal, Valentine tahun 1680-an itu masuk ke Subang melalui Sungai Cipunagara ke Sungai Pamanukan. Next. Dan ini beberapa foto yang sama saya dapatkan dari koleksi digital museum. Yang di blank juga ini di foto di wilayah Subang. Dan kemudian ini ada di muara Sungai Pamanukan. Setelah saya lihat secara topografisnya, kemudian yang ini juga di wilayah sekitar Pamanukan juga untuk perahu ini. Selanjutnya. Dan ini kapal kargo yang digunakan menjadi salah satu transportasi air di wilayah Subang. Ya. Nah, untuk kapal kargo ini sebetulnya mulai digunakan di awal abad ke-20. Sebenarnya sudah ada juga di pertengahan abad ke-19 atau juga di sebelumnya juga sudah ada digunakan. Tapi untuk Subang, khusus untuk Subang itu sudah digunakan di awal abad ke-20. Ketika kemudian Pelabuhan Pamanukan diresmikan dan dibuka untuk umum. Jadi tidak tidak kemudian menjadi pelabuhan yang private lagi, tapi dia terbuka untuk umum juga. Dan di sini saya menemukan fakta bahwasanya Daukes mengatakan bahwa beras Subang itu sudah sampai di Eropa dan sangat digemari oleh masyarakat Eropa pada saat itu. Dan diperkirakan beras itu dikirim melalui pelabuhan Pamanukan itu lewat kapal kargo. Kalau sebelumnya mungkin menggunakan kapal-kapal yang sedikit lebih kecil daripada kapal kargo. Dan itu beberapa foto yang saya temukan di koleksi International War Museum. Selanjutnya, oh ya, ada juga kopi yang kemudian dikirim dari Pelabuhan Pamanukan. Nah, kopi ini menjadi salah satu komoditas yang cukup membanggakan di Subang dan itu juga dikirim melalui Pelabuhan Pamanukan. Dan ini beberapa foto yang saya temukan juga di International War Museum, yang mana di sini diklaimnya itu dipotret di wilayah Pamanukan. Wilayah Suping kali ini. Siap. Punten di baju nasi nggak ada dari konten terus. Ya. Selanjutnya. Nah, ini kita ke transportasi darat. Jadi untuk yang awal itu selain berjalan kaki dengan jalan setapak ya, di masa kerajaan itu sudah ada transportasi yang umum digunakan, itu transportasi tandu. Ini beberapa foto saya dapatkan dari KITLP yang diklaim ini berada di wilayah Subang. Dan kalau saya kolaborasikan, jadi dalam sejarah itu ada yang disebut kolaborasi, proses untuk kemudian membuktikan sebuah sumber.
memang betul. Jadi ini kemungkinan ada di wilayah antara Purwakarta sampai dengan ke Subang. Karena pada saat itu jaringan transportasi darat yang dari yang sudah dapat dilalui selain di wilayah Sagala-Herang, karena sudah menjadi jalur highway Pajajaran tadi, itu Purwakarta ke Subang sudah digunakan menjadi jalur awal setapak dulu, baru kemudian menjadi jalur Tanjung dan juga jalur Padati. Nah, bahkan beberapa sejarah meyakini bahwasanya Tanjung ini adalah transportasi yang paling tua. Jadi sudah ada masa kerajaan, tapi masih digunakan di masa kolonial. Kenapa? Karena jadi masyarakat kolonial itu semacam iri dan ingin bertindak seperti seorang raja. Makanya tradisi-tradisi lama yang dilakukan oleh para raja itu masih digunakan, termasuk Tanjung ini. Ada juga jalur Padati ini yang kemudian digunakan di Subang. Dan umum memang untuk di Subang sebelum pertengahan abad ke-19 itu masih menggunakan sapi yang membawa gerobak. Biasanya sapi atau kerbau. Dan saya lakukan di arsip nasional. Memang betul di Subang itu untuk orang yang melihara kerbau, sapi itu sangat banyak. Karena kebutuhannya untuk ini membawa hasil perkebunan dari wilayah selatan kemudian ke wilayah tengah. Dan memang sungai juga sudah digunakan, tapi umumnya mereka masih menggunakan yang gerobak itu. Selanjutnya, nah, ketika kemudian teknologi sepeda ditemukan, masuk kemudian ke Hindia Belanda di akhir abad ke-19 dan umum digunakan oleh masyarakat. Jadi bukan hanya masyarakat kelas dengan status sosial yang tinggi saja, tetapi juga masyarakat dengan status sosial yang berada di bawahnya itu sudah bisa mampu untuk membeli sepeda begitu. Nah, di sini ada terjadi pergeseran yang awalnya kemudian para pejabat ini dia menggunakan sepeda, tapi kemudian menggunakan motor. Itu bisa dilihat di atas di foto yang kecil, itu motor yang sudah digunakan di Subang. Itu saya dapatkan dari koleksi Indie Gangers yang diklaim juga itu di wilayah Subang. Selanjutnya, dan ini ketika kemudian berkembang lagi untuk teknologi transportasinya, para pejabat yang awalnya kemudian menggunakan sepeda motor beralih ke mobil. Dan kalau dilihat, ini juga diklaimnya di wilayah Subang, foto ini di Sositet, berarti di sini di Wisma Karya. Pada saat itu kunjungan dari Gubernur Jenderal Depok, dan kemudian ini kan plat nomornya B4. Ini kemungkinan adalah kendaraan dari Gubernur Jenderal. Tapi setelah saya coba cari beberapa mobil yang ada di Subang itu, sebagian besar memang plat nomornya adalah B. Apakah kemudian jaringan sistem penomoran mobil belum digunakan pada saat itu, jadi masih terbesar di Batavia atau seperti apa? Kemungkinan besar memang masih begitu, karena penggunaan plat nomor itu masif itu menjelang dasar ketiga abad ke-19, abad ke-20. Jadi memang sebagian besar masih menggunakan Jakarta untuk plat nomornya. Dan ada kemungkinan besar bahwasanya mobil di Subang, meskipun plat nomornya B, tapi dimiliki juga oleh para pejabat di Subang. Jadi para administratur, para auxiliar, para pejabat perusahaan dengan jabatan tinggi kemungkinan besar membeli mobil itu dari Jakarta. Kemudian nanti dibawa ke Subang, karena administratur tidak lama tinggal di wilayah perkebunan gitu. Jadi selalu berpindah-pindah. Dan ketika saya coba telusuri untuk merek mobil, sebagian besar dari Dodge, selain Dodge itu ada juga dari dari Ford. Next. Nah, ini selain mobil pribadi ada juga angkutan perkebunan, yang mana ini semua diangkut ke pelabuhan Pamanukan. Jadi
menjelang kedatangan Jepang. Jadi mobilnya ini mobil seperti ini. Next. Nah ini untuk jaringan transportasi yang tadi saya katakan bahwasanya Subang itu masih sangat terisolir. Ini abad ke-16-17an. Jadi bisa dilihat dari Purwakarta itu ini yang dari Purwakarta ke Subang. Ini masih jalan putus-putus. Yang artinya ini masih jalan setapak. Jalan setapak dan hanya bisa dilalui oleh tandu ataupun dengan pedati juga gitu. Dan ini jalan ke Subang hanya sampai di wilayah Segaran saja di selatannya. Sementara ke utara itu masih belum ada. Next. Nah baru kemudian setelah perkebunan masuk, hanya dibangunlah jaringan jalan yang cukup baik ya. Itu bisa dilihat di peta ini tahun 1940 di mana jaringan jalan sudah tersambung ke beberapa daerah termasuk ke wilayah pedalaman di wilayah Subang. Dan ada 2 titik jalan yang kemudian ada di Subang, terutama di kota Subang. Ada jalur yang hanya bisa dilalui pada saat musim panas saja, dan ada yang bisa dilalui pada saat musim panas dan musim hujan. Jadi artinya ada proses pengerasan untuk sebagian jalan. Nah ini bisa dilihat di slide selanjutnya. Next. Nah ini untuk jalur yang tipe yang kedua. Sementara tipe yang pertama ini 3 ini. Ini jalur yang tipe kedua. Jadi hanya bisa dilalui di musim panas saja. Sementara musim hujan nggak bisa dilalui oleh kendaraan karena itu belum mendapatkan pengerasan gitu. Sementara untuk lebar saya temukan beberapa arsip itu kira-kira antara 2 sampai 4 meter, tapi sebagian besar adalah 4 meter. Next. Nah terakhir ini transportasi udara. Ini terkait dengan lapangan udara Kalijati. Jadi lapangan udara Kalijati adalah salah satu lapangan udara pertama yang ada di Hindia Belanda. Tapi yang menjadi menarik adalah kenapa kemudian Kalijati yang dipilih? Kenapa tidak daerah lain, misalnya Karawang, Purwakarta ataupun daerah lainnya yang kemudian lebih dekat dengan Batavia? Kenapa harus di Subang? Pertama ini terkait dengan pembelian sebagian tanah negara oleh pemerintah Hindia Belanda di tahun 1890-an. Pemerintah kemudian membeli lagi tanah Subang menjadi tanah negara. Nah, kalau setelah dianalisis, selain dari tanah negara itu, Kalijati adalah daerah pendataran yang dari sudut topografis itu daerah pendataran yang luas dan struktur tanahnya itu cukup keras. Ini berbeda dengan Karawang yang dominasinya adalah rawa sehingga tanahnya menjadi lembek. Sementara Purwakarta daerahnya berbukit dan seringkali berkabut sehingga tidak cocok untuk lapangan udara. Selain itu, selain tidak berkabut, ada juga letak strategisnya. Kalau dilihat, Kalijati itu ada di wilayah utara dari Bandung. Bandung di awal abad ke-20 disiapkan menjadi ibu kota Hindia Belanda yang baru, menggantikan Batavia. Selain itu, Cimahi yang ada di wilayah di bagian barat Bandung itu menjadi pusat militer angkatan daratnya. Jadi angkatan udaranya di wilayah utara, kemudian angkatan daratnya di wilayah baratnya. Jadi dengan 2 pusat militer itu, Bandung dianggap akan terlindungi. Dan selain itu juga Kalijati dekat dengan Batavia, dia tidak terlalu jauh, maka mampu untuk melindungi kemudian 2 kota penting di Hindia Belanda ini. Dan secara politis, ini juga analisis politis, bahwasanya di sini memperkuat posisi pemerintah Hindia Belanda, ya, dari tuan tanah setelah membeli kembali sebagai tanah Subang. Jadi sebagian tanah diberi lagi, jadi Subang bukan lagi negara dalam negara. Ada sebuah tesis di UGM karyanya Mahmud Effendi yang mengatakan bahwa Subang adalah negara di dalam negara.
Kenapa seperti itu? Karena memang Subang terpisah dari wilayah pemerintah Hindia Belanda. Jadi untuk kalau di wilayah itu kan biasanya ada bupati, kemudian ada asisten residen. Di Subang sejak dibentuknya tahun 1813 itu tidak ada yang namanya bupati, tidak ada yang namanya asisten residen, atau controller juga tidak ada. Sementara ciri daerah tersebut dikuasai oleh pemerintah Belanda adalah ditempatkannya salah seorang wakil pemerintah, baik itu residen, asisten residen, ataupun juga controller. Nah, controller di Subang itu baru ada di 1890-an. Ya, setelah pemerintah Hindia Belanda memberi lagi tanah Subang, maka ditempatkanlah seorang controller. Dan status Subang saat itu bukan lagi tanah dengan hak ekstensio mutlak, tapi menjadi hak erpa yang berbatas waktu dan juga menjadi milik pemerintah juga. Makanya ditempatkanlah seorang controller dan statusnya menjadi kontrol afdeling. Jadi bukan lagi afdeling, tapi bukan afdeling, bukan residen, tapi kontrol afdeling. Dia wilayahnya luas, tapi tidak belum masuk kategori menjadi afdeling karena masih ada perusahaan. Makanya dimasukkan ke dalam kontrol afdeling di Karesidenan Karawang. Next. Nah, ini beberapa foto yang saya temukan dari beberapa sumber juga, baik dari World Museum ataupun International World Museum, yang ke depan mungkin ini bisa menjadi koleksi non realia. Next. Dan ini mungkin rekomendasi dari kami yang tadi disermati oleh Nasib Pertama atau Pak Kadar. Kenapa kemudian ini sangat layak untuk kemudian menjadi koleksi? Karena pesawat ini masuk ke dalam kategori ODCB atau objek diduga cagar budaya. Nilai historisnya apa? Pesawat ini menyimpan kisah sejarah tentang penumpasan pemberontakan DITI di wilayah Subang. Next. Baik, barangkali itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemaparan kedua Pak Andi yang telah memperlihatkan bagaimana Subang pada abad ke-19 sudah masuk teknologi transportasi dari mulai udara, darat, hingga air. Simpan dulu, tahan dulu. Saya yakin banyak pertanyaan yang ingin diajukan di Bapak Ibu sekalian. Kita berikan pemaparan terakhir kepada Bapak Andi yang akan menjelaskan mengenai transportasi tapi yang pernah ada di Kabupaten Subang. Untuk itu, waktu dan tempat silahkan untuk Bapak Andi memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri terakhir untuk seminar kajian ini sekaligus tim bagian dari tim kajian Pak Ledi Perkenalkan ini. Yang akan saya bahas jika tadi Pak Kadar membahas tentang potensi koleksi outdoor, ya Pak, dan keterkaitannya dengan museum serta apa yang terjadi sekarang. Kemudian dari Pak Andi ada secara umum terkait transportasi di Subang, itu dulu PNT Land. Nah, saya di sini khusus membahas tentang jaringan transportasi yang berbasis relnya. Ada kereta api, ada lori, dogong, dan sebagainya. Yang jujur Bapak Ibu, saya juga justru agak kaget juga ya. Ternyata setelah ditelusuri, saya menemukan beberapa peta tahun 1942 ketika masa peralihan dari Belanda ke Jepang. Tapi petanya itu buatan Amerika sih, mungkin nanti dengan tujuan ketika mereka balik lagi ke kita yang menginvasi lagi ke Pulau Jawa. Ada peta yang tentang Subang, alhamdulillah semuanya komplit untuk semua kabupaten Subang, dan ternyata jaringan relnya itu tidak sesimpel yang saya bayangkan sebelumnya, yang tadinya hanya Subang, Pamanukan, kemudian Karaci Asem ke Purwodadi,
ternyata di Cipunagara pun itu jaringannya sampai ada yang berbelok ke Manying sama sudah diketahui kan ya Pak? Cigarugak. Nah itu sampai ke Sumur Barat, dan Sumur Barat itu juga masih berbelok. Kemudian di Pabuaran juga ada, Pringkasap juga ada. Jadi waktu itu sekitar awal abad ke-20, karena transportasi rel ini adalah transportasi yang paling efisien. Jalan kan belum begitu bagus, truk belum semasif sekarang, kendaraan darat belum semodern sekarang. Jadi ini transportasi yang waktu itu bisa membawa dengan jumlah yang besar, dengan tonase yang besar, dengan hanya ditarik oleh satu lokomotif atau bahkan oleh hewan. Nah, di sini saya coba memaparkan hasil kajian tim kami, khususnya yang saya beri judul Subang Berkalung Besi. Kalau sekarang kan bukan kalung ya, hanya melintang saja rel itu dari barat ke timur. Sementara waktu itu jaringan rel itu di Subang cukup berbelit-belit. Ini foto yang ada di itu, yang jembatan besinya itu jembatan yang relnya sekarang sampai sekarang masih eksis ya Bapak Ibu, di Cipunagara. Nah dulu di bawah relnya itu ada jalur lori untuk mengangkut kayu, karena setelah kami teliti untuk jalur rel yang ada di sebelah barat dan tengah itu khusus mengangkut komoditi perkebunan, sementara yang ada di sedikit ke arah timur di Cipunagara ini lebih ke pengangkutan kayu jati. Nah ini fotonya ketika lori tersebut mengangkut kayu jati. Ini sebelah kanannya itu kepotongnya, mohon maaf, ini ada bantaran sungai Cipunagara. Ya. Dan posisinya juga sampai sekarang kurang lebih seperti ini, hanya untuk kemarin kami sudah berkunjung ke sana ya. Untuk ngambil posisi dengan posisi yang sama itu nggak bisa, karena di sebelah selatannya itu sekarang sudah ada jembatan jalan raya, jembatan jalan yang menghubungkan Cipunagara ke Haurgelis. Tahun ini belum ada, bahkan jembatannya pun sekarang sudah berubah ya, mungkin karena untuk pengembangan tonase agar lebih kuat lagi, bentuknya udah nggak seperti ini. Dan saya kemarin juga sedikit menelusuri kemungkinan perubahan struktur jembatan dari yang ini sekitar tahun 1912 dibangunnya, itu sekitar tahun 1939 rangkanya dirubah untuk memperkuat struktur jembatan. Lanjut Pak Enggak. Oh iya, sedikit juga mungkin menambahkannya, karena saya Pak Anggi ini generasi Y, generasi yang lahir tahun 90-an, yang kami secara arsip, secara dokumen mungkin bisa menelusuri sampai ke dalam-dalam seperti ini. Tapi secara usia, kami hidup di era yang sudah tidak melihat lagi tinggalan-tinggalan yang ada rel di kota, ada rel di sepanjang jalan Pagaden, Subang, Pamanukan. Kami sudah tidak menemukan itu. Kalau mau bicara soal PlayStation, mungkin kami merasakan ya, dari PS1 sampai sekarang PS5. Tapi kalau ini, kami kalau bukan mahasiswa sejarah, mungkin kami juga tidak tahu gitu, bahwa ternyata dulu Subang pernah sepotensial itu. Sebelum bicara Subang, kita review dulu yang tingkat nasional ya di negara kita, bahwa ternyata Indonesia itu adalah negara ketiga di Asia yang mengoptimalkan transportasi berbasis rel. Setelah pertama kali di dunia itu Inggris pertama, kemudian di Asia itu yang pertama ada India. India juga waktu itu di bawah kekuasaan Inggris, jalurnya dari Mumbai ke Thane. Dan Indonesia setelah India pada pertengahan abad ke-19, tepatnya tahun 1867, itu di jalur Semarang ke arah Tanggung ya. Ya, kurang lebih jalur awal itu hanya sekitar 14 km ya Pak. Dan itu stasiun Tanggung sekarang udah berubah. Next, pandang. Nah, ini foto ketika pembangunan jalur jembatan Cipunagara, jalur utama ya, yang sampai sekarang masih eksis. Ini foto ketika pembangunannya, dan dikit LV itu untuk khusus foto tentang pembangunan ini itu komplit Pak, dari mulai ketika masih begini ya, terus bedeng-bedengnya ada fotonya. Pembangunan jembatan kereta api ya? Ya, pembangunan jembatan kereta api yang di Cipunagara, Sungai Cipunagara. Foto-fotonya komplit dari mulai awal pembangunan, ketika masih tahap survei dan melakukan pemasangan baja, sampai
strukturnya mulai kelihatan, itu komplit. Mungkin nanti bisa, kami juga akan mengajukan itu ke pihak museum untuk dijadikan sebagai koleksi. Nah, ini perkembangannya Bapak Ibu dari mulai tahun 1870-an, awalnya 26 km sampai di pertengahan abad ke 1928 itu jalur kereta api di Indonesia itu sudah menyentuh angka 7.464. Ini yang hanya dioperasikan oleh SS atau Staatssporwegen, jalur yang utama. Simpangannya mungkin bisa jadi jauh lebih banyak daripada ini. Yang lewat Subang tahun berapa itu? Yang lewat Subang dibangun itu diresmikan 3 Juni 1913 Pak. Ya. Dari jalurnya itu dari Cikampek sampai ke Cirebon. Nah, ini mungkin yang bisa jadi perenungannya buat kita semua. Ketika zaman Belanda kan sampai di angka 7.000 itu yang dioperasikan oleh SS, belum yang dioperasikan oleh perkebunan, oleh swasta dan lain-lain. Dan sekarang hanya tinggal 6.800. Berarti kan kita ya apa ya, dalam tanda kutip agak sedikit kurang bisa menjaga lah. Kok malah turun gitu, bukannya malah bertambah, padahal ini adalah transportasi yang paling efektif. Walaupun pemerintah melalui RIPNAS ya, Rencana Induk Perkeretapan Nasional itu sudah berencana untuk membangun di Kalimantan, Papua. Sekarang Sulawesi udah ada kan, dengan lebar rel yang bermacam-macam. Sampai tahun 2030 itu direncanakan, yang saya baca di RIPNAS itu hingga 12.000 km. Bahkan kalau modal yang sekarang lagi ramai ya Bapak Ibu, bus itu kalau dialihkan ke kereta yang konvensional bisa jauh lebih panjang lah jarak yang bisa ditempuhnya tuh. Next. Nah, tapi kita bisa masih sedikit berbangga ya, karena dengan tetangga-tetangga kita di Asia Tenggara jalur kita itu masih yang paling panjang. Ya wajar sih, karena negara kita juga paling besar. Next lagi pandang. Nah, sekarang ke Subang atau Pemadukan MC Asem London pada saat itu. Ini foto tadi juga dipakai di Pak Ali, ini di pabrik gula Sukamandi. Ya, Sukamandi. Ini udah ada kelihatan ya, ada lori. Ini lori yang waktu sebelum kajian ini dilakukan, kami bertanya-tanya itu jenisnya apa, produksi tahun berapa. Sampai sedikit mulai bisa terjawab melalui kajian ini. Next Pak Anda. Nah, ini awal mula jaringan rel atau transportasi rel itu bagaimana kok bisa semasif itu? Ini awal mulanya dari temuan atau inovasi dari seorang Paul de Cauville, orang Prancis. Dia bikin perusahaan namanya Atelier de Cauville. De Cauville itu nama orangnya. Inovasi yang dia lakukan itu adalah bagaimana caranya membuat rel itu seefisien dan seringan mungkin, tapi masih bisa tetap ditempuh oleh lokomotif yang ringan tentunya. Nah, De Cauville akhirnya membuat inovasi itu, Bapak Ibu, foto yang ada orang. Jadi rel tuh waktu Pak De Cauville ini menginovasikan, jadi bisa dijinjing dan bentuknya itu menyatu dengan bantalan. Jadi rel itu bisa dengan mudah dipindahkan. Makanya itu sedikit bisa menjawab bagaimana di Subang waktu itu rel bisa semasif itu, tapi dengan cepat juga bisa hilang. Karena ya gampang angkatnya. Kalau konstruksi untuk lorinya kayak gitu. Iya, karena mereka tujuannya kan untuk efisien dan mudah dipindahkan. Kebun hal yang dipanen pindah di situ. Iya, betul Pak. Bahkan wesel pun itu bisa dijinjing oleh satu orang. Dan bahkan rangkaiannya pun ini bukan di Indonesia ya, ini di Afghanistan. Cuman kurang lebih bisa menggambarkan lah bagaimana fleksibilitas inovasi dari Bapak De Cauville ini bisa mengalihkan transportasi berbasis rel ya, berikut lokomotifnya itu bisa diangkut oleh gajah untuk memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini peta Subang di kita kelihatan itu Firm De Cauville Spur. Jadi memang relnya rel yang ringan dan lebarnya itu hanya 60 cm, dan kami sudah konfirmasi ketika ke Cigaruka di lebar 60 cm, dan itu adalah rel sempit. Yang di kita pun kalau boleh sedikit membahas, yang jalur utama itu lebarnya kan hanya 1 meter 61 meter 6 cm, 1067 atau 68 mm lebar spur itu. Untuk standar internasional itu sebenarnya sempit di kita tuh rel itu hanya rel sempit gitu, karena untuk rel standar gauk atau standar internasional itu ukurannya 1,4 meter yang sekarang dipakai di Sulawesi Pak. Cuman karena kita warisan kolonial ya Pak, dan dulu rel dengan lebar segitu dengan tujuan efisiensi, terutama jalur yang ke pegunungan kan meliuk-liuk. Kalau pakai ukuran yang 1,4 meter itu akan menambah
biaya pembangunan. Akhirnya kita pakai yang 1,1 meter lebih sedikit itu, dan itu digunakan hingga sekarang. Nah sekarang kan kita pemerintah bikin yang di Sulawesi itu lebarnya 1,4 meter karena memang jalurnya datar dan itu bisa meningkatkan kecepatan dan daya muat juga. Tapi untuk di mayoritas di Indonesia itu lebar spurnya 1,1 meter lebih sedikit, dan Subang kita lebar relnya itu hanya 60 cm. Nah ini sistem yang dulu dipakai itu kami menemukan sumber dari koran Batavia's Handelsblad bahwa pemanukan yang Cias Semlenden itu sudah masuk ke dalam daftar pembeli dengan pesanan rel pada tahun 1881 sepanjang kurang lebih 12 km termasuk 3 lokomotif. Ini next pandang ada ini ya. Nah ini beritanya muncul 13 Maret 1886, hanya pemesanannya ya, kan ya Bapak itu di bawah yang di bawah Karawang ada 1881, ada pemanukan yang Cias Semlenden. Lebar relnya itu harusnya 0,6 ya. Panjangnya itu 31 km di tahun 1886 nya, dan kita sudah memesan, ini agak geser sedikit, yang 220 itu wagon atau gerbong. Kita sudah memesan 220 gerbong yang jauh lebih banyak daripada pabrik yang lainnya. Jadi bagaimana luar biasanya Subang waktu itu produksi perkebunannya ya, sampai kita memesan gerbong sebanyak itu. Ketika yang lain masih 2 digit, kita sudah pesan 3 digit gerbong. Next pandang 1881. Nah ini yang tadi dibahas oleh yang tadi dicalak oleh Pak Beni ya, terkait dengan pembukaan jalur Cirebon Cikampek. Ini dari Indisius Spur Week Politik, ini buku karya S.A. Raisma 1926. Beliau kurang lebih di kalimatnya itu menyatakan bahwa di Cirebon ada pesta, di Kadanghaur, di Indramayu ada pesta, di Pamanukan dan Cias Semlenden ada pesta. Pesta itu tentang apa? Tentang pembukaan jalur kereta api Cikampek ke Cirebon. Nah ini ada gambarnya juga kalau kelihatan. Sedangkan proposalnya itu sendiri itu sudah diajukan sejak tahun 1883 untuk jalur utama yang nanti akan dikelola oleh negara. Nah, di sini ada sesuatu, ada hal yang menggelitik Bapak Ibu terkait dengan Subang, karena ini agak uniknya itu begini. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Anggi dan Pak Kadar, jalur Anyar Panarukan itu kan melewatinya ke Bogor, Cianjur, Sukabumi, Cianjur, kemudian ke Bandung, tidak melewati kita. Termasuk jalur kereta api pun yang pertama itu kan ke sana dulu ya, ke Bogor, Sukabumi, Cianjur, ya, terus sampai ke ya ke Jawa Tengah ya Pak, Cilacap. ya ke Cilacap. Itu disambung lagi ke Surabaya, dan 2 Maret. Nah, yang uniknya itu begini, karena kita lahan perkebunan, lahan partikelir, negara di dalam negara seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Andi. Jadi ketika pihak perkebunan ingin mengajukan konsensi untuk membangun kendaraan berbasis rel di area milik perkebunan, itu izinnya ditunda Pak, karena pihak pemerintah ingin memastikan dulu kita mau lewat mana, nanti supaya disesuaikan. Nah ini yang diajukan oleh proposal yang berdasarkan putusan tahun 1883 nomor 34 dikeluarkan oleh Nederland Handel Maatschappij atau NHM. Dia menolak apa yang diajukan oleh Batavia's Spoorweg Maatschappij, ini swasta ya. Kemudian keputusan tersebut tertuang dalam undang-undang yang tertanggal 14 Juni 1909 dari Stadsblad nomor 477 sampai akhirnya dioperasikan pada 3 Juni 1912 jalur yang utama dulu. Bahkan sebelum selesai, dana telah dialokasikan untuk jalur cabang Indramayu sepanjang 19 km yang rampung 15 September 1912. Jadi waktu itu untuk jalur utama dari Cikampek ke Cirebon yang melalui Kabupaten Subang itu stasiun dan haltenya itu ada kurang lebih 9 ya. Yang masih eksis sekarang itu Tanjung Rasa, Pebuaran, Pringkasap, Pasir Bungur, Cikaung. Gambar sari ini nampaknya halte
Kemudian ada Pegadaian Baru masih aktif, dan Cipicung itu juga nampaknya halte sampai Cipunaga. Jadi ada 2 yang sudah tidak aktif dan seperti itu halte. Kemarin saya coba iseng untuk melihat Cipicung ini sebenarnya daerah mana. Di peta tahun 1940 itu ada daerah Cipicung, tapi jaraknya cukup jauh dari rel, mungkin sekitar kalau di pukul kasar itu sekitar 1 kilometer ke arah utara. Ada nama perkampungan namanya Cipicung, mungkin ngambil dari situ. Karena dulu mungkin rel transportasi rel itu nggak seperti sekarang ya, keretanya itu nggak seperti sekarang. Jadi butuh halte-halte tambahan untuk mengecek lokasi kereta api, makanya ada Gambar Sari dan Cipicung. Yang sekarang sudah nggak ada. Kalau untuk yang lainnya itu sampai sekarang masih eksis. Lanjut Pak Anda. Nah ini mohon kalau agak kurang ini peta mengenai jalur lori simpangan dari lintas utama. Ini stasiun yang rel yang hitam putih itu jalur rel yang utama yang pokok punya SS Stadspoorwegen, kalau sekarang PT KAI ya. Simpangannya itu ini yang sebelah kiri itu dari stasiun Prikasap. Itu dulu ada ke arah selatan ke Wonodoyong. Ini kalau nggak salah ini sampai ke mendekati ke Kosar, Pak. Dulu ada Sampai Kosar ya? sampai Kosar, atau sempat ada untuk pengangkutan hasil perkebunan. Yang sampai Cipunde mana? Yang sampai Cipunde itu dari Pabuaran. Oh. Nanti ini yang Pegadaian dulu, ini yang Pegadaian Pak. Ini mengikuti jalan utama ya, jalan utama mengikuti jalan utama yang sekarang dipakai jalur utama untuk lalu lintas Subang Pegadaian Pamanukan ya, sebelah kalau kata Pegadaian sebelah kiri sebelah kanan Pak. Kalau Subang sebelah kanannya lori itu. Lori sebelah kanannya. Dan Subang kalau Subang pakai sebelah kanan. Ya, saya tidak mengalami itu Pak. Dogong udah pakai dogong. Dan kalau nggak salah ya, saya cukup sering ya melalui jalur Subang Pegadaian kemudian ke Pamanukan, itu hampir sudah tidak ada peninggalannya ya. Jembatan atau dan lain-lain mungkin karena ada pelebaran jalan, atau mungkin dulu jalan nggak selebar sekarang ya Pak. Tapi posisinya ya sebelah kiri itu harusnya sebelah kanan. Kalau jalur yang besar, jalur rel yang besar itu kan biasanya ada rail ban ya. Rail ban itu bantalan pondasi tanah untuk menahan bantalan rel. Cuma kalau untuk rel yang kecil seperti ini mungkin ya bisa tinggal dipasang kemudian dibongkar. Jadi itu yang mungkin menjadi problem ketika rel tersebut dengan mudah. Bapak juga tadi yang menerangkan lektor apa? Kendaraan bermotor. Apa? Ini ya kan kita berbagi cerita, berbagi masukan aja. Jadi kendaraan bermotor itu kenapa Subang pun pakai B gitu kan? Karena Subang ini sejak tahun 1914 ke sini itu masuk ke Jakarta. Maka ada Jakarta kota, ada Jakarta luar. Jakarta luar itu kan dengan Jatinegaranya itu. Maka nama Amapura itu lebih banyak berperan di Jatinegara itu, begitu terkenal di Jakarta karena itu. Karena kita masuk ke Jakarta, kan gitu kan. Nah di zaman Raffles tahun 1811-an lah, ya 1816 ya. Itu pernah juga dia mengatur batalion-batalion yang acak-acakan di wilayah Jawa Barat, di Pulau Jawa terutama gitu kan, ya enggak, menjadi alfabet. Batalion A itu satu presiden, itu satu batalion. Batalion A itu ada di Banten, paling ujung. A. Batalion B itu ada di Batavia, Jakarta sekarang. Batalion C-nya aja Subang ini. Dulu kan C itu kan TJ ya, Pak Kadar. Nah, TJ kan sama sekolah SD saya. TJ itu dibacanya C, kan gitu. Nah, diambil T-nya aja, ya enggak. Jadi batalion seri itu double ada 2 nomor itu AB itu untuk wilayah Kemataraman. Jadi Pulau Jawa ini terbagi juga, ada wilayah Kemataraman dan ada wilayah di luar Kemataraman. Di luar Kemataraman pakai abjad yang tunggal. Di dalam wilayah Kemataraman itu pakai abjad yang double. AA Kedua, AB Jogja, AD Solo, AE Madiun, AG Kediri ya. Nah sisanya menjadi tunggal. A Banten, B Batavia, C-nya itu Kerawang, D-nya itu Priangan. Yang wilayah kultur Stelsel itu namanya Priangan, Tanah Paksa. Kemudian terbagi lagi menjadi Priangan Barat, Cianjur. Kemudian terbagi lagi Priangan Timur, Tasik kan gitu kan. Nah itu mulai ada D, Cirebon, F. Nah ujungnya itu kan dulu karena nama batalion. Jadi kuda kereta kuda dulu kan sebelum ada mesin kan. Kalau AO itu berarti kendaraan militer dari Batalion A.
yang sewaktu-waktu dikumpul di satu tuh berperang gitu kan. Nah ini juga mungkin tambahan informasi saja, ini juga transportasi militer yang gitu kan. Nah kemudian kereta kuda milik komandannya atau milik intendant itu kan apa itu dapur, itu juga pakai A, pakai Jakarta B kan gitu kan. Nah kesininya ketika kendaraan bermotor itu makin semarak kan gitu, maka dijadikanlah kode wilayah kendaraan bermotor Banten A, kode wilayah kendaraan bermotor dari Batavia B, kendaraan bermotor dari wilayah Karawang T, kendaraan bermotor dari wilayah Priangan D, bermotor dari seterusnya sampai Sokedah di mana tadi? Mana? Dari mulai mana tadi? E ya. Nah, F masih di kita. Kemudian kesananya kan F, G, H Semarang, K Pati, apa? L Surabaya, udah L apa? Nah, L, ada L, nanti itu belakangan apa? Udah L apa? H udah Semarang kan? L-nya Surabaya, terus udah K-nya tadi Pati udah tadi kan K, L, oh itu Besuki, F, oh Madura dulu, Madura M ya, Madura M, mana lagi? Wilayah Malang N dan seterusnya baru P, Besuki kan gitu. Nah ketika ada pemekaran, maka lari lagi kembali ke wilayah tengah. Banyumas dipekarkan itu jadi R kan gitu kan, dipekarkan lagi jadi apa? Jadi S Bojonegoro. Ini tambahan saja, jadi tidak hanya bicara transformasinya, tapi juga kita mungkin untuk hari ini kita tambahkan juga dengan tadi sejarah kan, nomor seri atau nomor wilayah kendaraan bermotor. Nah terakhir masukan dari saya aja, PNTLN itu perkebunan yang hebat banget, besar banget, sehingga menjadi dasar juga menyambungkan rel kereta api itu. Dan dulu pusat perbudanan dan berhentinya itu para petinggi Belanda di mana itu? Di Pagaden dan di Pasir Bungur. Maka di Pagaden, masih ingat Pak Kadar nggak dulu banyak gudang-gudang yang besar-besar, ya. Dan PNTLN juga itu kebunnya tidak hanya di Subang. Ini penting juga nih. Nah setelah tadi kan sebagian dijual kembali itu ya kepada pemerintah kolonial Pak Anggi ya, tahun 1890-an. Nah, dari penjualan itu di zaman Anglo-Dat tadi itu, Anglo-Dat Plantation itu dibelikan di beberapa lahan di luar Subang. Satu di Kalimas, itu pas sekarang masuk kota Semarang. Saya juga pernah kerja di sana. Entah siapa. Kemudian di Pagilaran, Pekalongan itu. Di sana di kaki gunungnya Dieng. Kemudian di Miramare dan di atas di Masjid Kajang sedikit juga tuh ada kebunnya serupa lagi tuh. Kemudian ada di Cianjur, ada di Cukul Pangalengan, ada di daerah Pandeglang juga. Kalau yang saya garap di zaman saya kerja dulu yang di Bengkulu itu ex-PNTLN. Dulu Cellington itu salah satu pemilik sahamnya itu kan, itu gabungan juga itu kan. Jadi saya bersyukur alhamdulillah pernah bekerja di ex pecahan PNTLN. Dulu namanya Tata Anyar itu kan. Coba saya tidak menyaksikan sampai hari ini tentang tebu kan gitu. Tebunya dari Subang malah. Ya, Manyingsal, kemudian yang di Pasir Bungur juga. Nah, kebun di luar Subang nggak ada yang ketebu. Artinya apa? Artinya bahwa lokomotif itu dijual keluar. Kapan itu? Nah, ketika dipandang bahwa tidak efisien lagi, kendaraan bermotor biasa lebih efisien, bisa masuk kemana-mana. Nah, yang kedua terhentinya ketika dibangun Tarum Timur. Bendungan Jatiluhur zaman Bung Karno, kemudian masuk ke wilayah Subang dan Indramayu, namanya Tarum Timur. Nah, proyek itu sebutnya proyek, ya enggak? Yang ke barat, Tarum Barat sampai ke Jakarta. Nah, pada saat itu dibangun, nah termasuk Pak Ermanya itu, salah satu pekerjaannya itu, milu digawe tak, Erma yang jadi menteri apa? Alamhanas itu, orang Subang bingung itu, hebat nggak? Ya nggak? Nah, sejak itulah lori terpotong karena dianggap tidak efisien, tidak dibangun lagi. Nah, sejak itu mungkin sejak tahun segitulah kurang lebih itu lori itu mulai dijual, dibelikan kendaraan yang lebih efektif. Mungkin nih, maka telusuri lagi aja. Nah, sisa daripada lori itu kan ditarik sama dogong nih, ini mana nih? Ini. Nah, karena loknya udah nggak ada, nah ini masih banyak dipakai masyarakat, bawa barang dagangan, didorong, nah, disebutnya dogong.
Ini ya, nah nanti intinya itu tambahan saja. Makasih, saya mohon maaf, bukan apa-apa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan juga ada manfaatnya. Saya ingin, mari kita bersama-sama ya, menguatkan sejarah Subang, biar identitas Subang itu lebih jelas lah, lebih hebat gitu kan. Memang Subang itu hebat, Subang itu hebat banget. Cuma ada sebuah peristiwa, nah ini penting juga saya sampaikan. Karena begitu kemerdekaannya di Subang ini, punten kan, ya, begitu ada kemerdekaan di Subang ini, punten kan, sekedap ini, ya, sekedap. Tunggu cegah akan baik, ya, sedikit. Ngamuk kan saya mas ya. Ya kan? Jadi begitu sejarah Subang ini pernah ada sebuah peristiwa di mana terjadi karena Subang lebih merdeka, Subang itu lebih terjadi betul. Karena tidak langsung di bawah Hindia Belanda, terbuka bupati, naon Cirina, punten, Cirina terbuka alun-alun, kan gitu Pak. Kebupatian itu dicirikan ada alun-alun, ada masjid dan segala macam, kan gitu kan. Subang kan enggak. Alun-alun yang kita punya itu adalah lapang bola. Nah, iya tah. Nah, di tiap kebupatian itu biasa ada masjid. Ya, kaum disebutnya, nah kaumnya di Cigadung. Enggak. Nah, Masjid Agung yang dibangun sekarang itu di zaman Pak Atu Samsudin tahun 70-an. Ketika Purwakarta menyatakan mekar dari Subang bisa, maka kita mengacu Subang sendiri, maka dibagi kota kabupaten pada saat itu. Nah, karena Subang langsung punya kemerdekaan, ketika politik mulai bermain di zaman Orde Lama, banyak orang perkebunan punten ya yang agak terlibat, yang menyeret ke bawah-bawahnya punten. Ya. Sehingga begitu pecah G13 PKI, Subang dibaskomkan punten. Kan TKB PKI. Maaf. Dan belum tentu juga semua orang perkebunan terlibat, ya. Sejak itu orang-orang Subang menciut hatinya untuk ngaku orang Subang teh era sieun dipajarkeun turunan PKI. Itulah yang membuat sebetulnya orang Subang drop. Kan sedih kalau hanya peristiwa itu aja sejarah Subang yang hebat ditenggelam, ya kan? Punten Pak Kadar. Sedih kita. Padahal kalau itu tumpukan tai di atas kotak barang berharga, kita hanya sieun bau hukum tidak mau ngebukanya, buka bersebarang-barang karena sejarah di luar 65 itu sejarah Subang itu luar biasa hebat. Ini yang disampaikan pada kesempatan ini. Ya, saya rasa itu aja. Mohon maaf nih kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Pak Andi, berkenan. Alhamdulillah saya senang lihat Pak Andi membuka semuanya, lihat Pak Andi membuka semua. Saya senang itu. Karena saya ada legislatif, ya adalah kulit-kulitnya itu izinkan saya untuk menyampaikan ke publik kan begitu. Dan biar publik juga tahu. Mulai dia semangatnya Subang teh hebat ya, komedinya Subang teh luar biasa, kan gitu. Yakinkan Subang luar biasa dan genetik orang Subang itu genetik orang hebat-hebat. Kalau sekarang ada di Mulyadi yang hebat itu, kemarin juga ada si Ridwan Kamil orang Cisalak, kemudian Mulyana orang Purwodadi Lemurakan, kemudian sebelumnya ada punten Yogi S. Mehmet yang Menteri Dalam Negeri, Letnan Jenderal orang hebat. Nah, subjek segala heran masih pakaitan jadi Pak Kadar. Hebat nggak? Dan masih banyak jumlah jenderal dan segala macam yang dulu sebelum dibuka pada nggak mau ngomongin Subang. Maka zaman saya ketua DPRD saya bilang, kumpulkan orang Subang, orang Subang, jenderal segala macam, tidak minta apa-apa kita, cukup ngaku orang Subang. Biar orang Subang bangga bahwa orang Subang itu hebat-hebat. Cukup. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Dewan atas informasi tambahannya. Ternyata memang Subang itu sangat luar biasa ya, dari mulai abad, bisa dibilang dari abad ke-18 sampai sekarang perkembangannya luar biasa, dan juga masih terus kita gali sejarah-sejarah atau peristiwa-peristiwa yang bersangkutan dengan sejarah Kabupaten Subang. Untuk itu silahkan kepada Bapak Ibu hadirin yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan Bapak, boleh nama dan asal dari mana. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal mereka mana? Kayak rapor kan? Mungkin Bapak kita foto dulu ya. Ya, semangat. Boleh silakan semuanya berdiri ya. Para
para narasumber juga silakan. Pak agak ke sini. Sini. Ya. Gimana udah ngewo media Brian? Bohong. Musim lihat itu. Oke, museum di hatiku. Silakan. Ada yang lebih Sudah. Oh, lagi? Oh iya, Abret. Abret pergi. Ngabret. Oh, siap. Oke, ya. 1, 2. Nah, satu lagi Istimewa Jawa Barat. Istimewa Jawa Barat. 1, 2. Iya, terima kasih Pak Dewan atas sambutan informasinya. Mudah-mudahan jadi pembelajaran kita semua. Sokelan rusak. Karena kamu harus 5 juta kan beli lah. Ya, oke, kita lanjut. Silakan Bapak. Mungkin untuk para narasumber silakan untuk berdiri di sini ya. Seketik saya sudah mau nambihan masalah hukum Pak Afirman. Ayah nu menarik, duka kirang kakemot duka memang terlebat karena namanya teh pertransportasian pengintan. Mung ayah hiji hal menarik bahwa di Subang ada daerah yang bernama Bancai, yang konon katanya Bancai itu terminalnya kuda, iskal kuda. Nah, barangkali bisa di karena beberapa tempat termasuk di Tasomalang yang muka kidul terus di Pagaden oge ada beberapa tempat lagi itu di Subang ada yang bernama Bancai, yang notabene itu adalah terminal untuk kuda gitu. Supaya lebih komprehensif tentang transportasi kayaknya mungkin ada beberapa peninggalan untuk moda transportasi kuda ini gitu bisa ditinggali dan bisa dicuk-cuk di daerah-daerah yang bernama Bancai. Karasan yang abdi Terawunggul panggitan di Pagaden sekarang di Kasemalang aya kami Bancai. Yang notabene-nya ya memang itu adalah untuk terminal kuda. Kemudian juga ketertarikan saya atas nama Gandaria yang kepemilikannya selalu kalau tidak salah TNI AU Langun. Barangkali itu juga ada keterkaitan dengan transportasi udara di Kabupaten Subang gitu, karena beberapa tempat itu terdapat ada yang bernama Gandaria dan kepemilikannya itu kalau nggak salah TNI AU. Itu aja menambahkan masalah, mudah-mudahan biasa ngiring-ngiringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau gimana narasumber, mau langsung jawab atau dikumpulkan dulu pertanyaannya? Langsung dijawab aja. Bismillahirrahmanirrahim. Atas pertanyaan mengenai transportasi kuda, Bancai ini sekarang masuk ke wilayah Desa Sanca, Kecamatan Ciater. Sampai saat ini memang tradisi di Kabupaten Subang yang masih menjunjung tinggi tradisinya adalah Bancai. Makanya Bancai disebut dengan destinasi wisata budaya, karena masyarakatnya masih berpegang teguh kebanyakan dengan tradisinya. Nah, berkaitan Bancai dengan tadi yang ditanyakan itu kuda lah ya. Secara geografis memang Bancai berada di posisi dataran tinggi. Jadi transportasinya mungkin ini harus membuka ke jalur highway Pajajaran, Pak.
harus buka ke jalur highway pengejaran. Penamaan suatu daerah itu dinamakan Banjai karena secara etimologi Banjai itu adalah artinya terminal kuda. Oh iya, iya. Bisa saja Pak. Itu ke etimologi asal usul Banjai Pak. Memang betul. Namun lihat dari geografis Kampung Banjai saat ini memang berada di atas. Jadi kemungkinan besar transportasi Banjai memang dari dulu ya sudah ada gitu. Nah, siapa yang menyebut Banjai dan siapa yang mendeklarasikan Banjai memang ini harus kajian lebih jauh Pak. Sebab ini secara temuan Pak ya, secara temuan masa Hindu di Kabupaten Subang memang ketemunya ada di atas Pak, ada di selatan. Contoh misalnya yang sudah jelas kita temukan yaitu 2 patung Nandi. Nah, 2 patung Nandi ini ditemukannya di daerah desa Cipancal. Nah, persebaran Hindu di selatan ini dimungkinkan ke timur, yaitu sampai ke wilayah selatan dari Cisalak Pak. Jadi mungkin nama Banjai itu asal dari masa Hindu di Subang. Dan memang saya pernah ngobrol dengan Abah Karlan pada saat itu, sekarang udah almarhum. Dia bercerita tentang Banjai. Bahkan Abah Karlan dengan tegas, sepertinya Banjai ini ada, disebut juga Abah Karlan itu disebutnya negara Banjai Pak. Negara Banjai. Jadi seperti ada negara di dalam negara. Nah, tentunya dengan penamaan Banjai ini sebagai tempat tadi yang disampaikan oleh Bapak, nah ini tidak tertutup kemungkinan akan berkaitan dengan masa Hindu di Kabupaten Subang. Begitu Pak. Nah, temuan Hindu di Subang ini untuk wilayah tengah itu kami belum menemukan, apalagi di utara. Tapi di Subang Selatan itu ada beberapa temuan yang mengarah ke tradisi Hindu. Yang jelas Hindu di Subang ini berada di wilayah selatan. Nah, belum lama kita Pak Anggi menemukan juga, bahkan lebih jauh lagi di selatan itu tidak masa Hindu, tapi masa ke animis dinamis, yaitu ditemukannya menhir, ya. Di menhir itu, tapi tidak tinggi ya. Jadi menhir itu ukurannya sekitar 60. Bahkan ini ditemukan di daerah Cisalak ya. Menhir itu. Jadi yang ditanyakan tadi bahwa Banjai itu sebagai apa tadi Pak? Bisa ditanyakan Pak, barangkali bisa menambah asana transportasian, barangkali untuk penelitiannya dilebarkan ke atas nama tolong diteliti juga atas nama Banjai. Barangkali ada beberapa penemuan untuk Banjainya sendiri terkait dengan moda transportasi, karena penamaan Banjai itu dimanapun artinya kalau dari suatu daerah itu ada nama Banjai, artinya daerah tersebut itu adalah terminalnya kuda, tempat istirahat kuda gitu. Iya. Terima kasih. Nah, ini benar Pak, ini nyambung dengan transportasi di Segalherang Pak. Nah, transportasi di Segalherang itu memang kuda Pak. Nah, kondisi geografis Banjai dengan Segalherang itu memang agak sedikit jauh, tapi posisi ada di atas. Bisa jadi. Jadi lihatnya memang tidak Banjai sekarang, tapi jalan setapak itu Pak. Jalan setapak itu tempat bertemunya atau terminalnya mungkin itu adalah transportasi kuda. Bisa tambahkan Pak? Banjai ya, terkait dengan Banjai yang kemudian bisa diinterpretasikan bahwa itu adalah terminal dari kuda itu, ya.
Memang kalau kita runut secara historis bahwasannya jalur dari Segala Herang ke Salah itu adalah jalur pedati yang dilalui oleh kereta kuda ataupun misalnya kerbau dan semacamnya. Nah, adapun masukan dari Bapak tadi terkait dengan apakah kemudian Banci menjadi terminal, ini ada kemungkinan Pak, karena memang secara toponim juga mengatakan begitu. Tapi juga yang namanya toponim untuk kaitannya melacak apakah betul Banci yang kemudian kita kenal hari ini dulunya adalah terminal kuda dan semacamnya, itu perlu yang namanya korelaborasi dalam sejarah. Nah, untuk memastikan bahwa bukti saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa itu adalah terminal. Jadi perlu ada pembuktian lebih lanjut, apakah kemudian Banci menjadi betul-betul. Tapi ini juga selaras dengan apa yang kemudian saya temukan bahwa di beberapa arsip dikatakan bahwa Cisalak memang daerah yang kemudian memiliki kerbau, sapi itu lebih banyak Pak daripada wilayah lainnya. Nah, ada kemungkinan memang ini disimpan di satu wilayah dan diduga memang iya di wilayah Banci. Tapi ya tadi perlu pembuktian lebih lanjut dan memang yaitu menjadi masukan untuk kami, apakah kemudian itu bisa kemudian dimasukkan dalam perspektif koleksi atau sebenarnya bagaimana. Tapi yang jelas itu menjadi semacam trigger untuk kemudian nanti kita melanjutkan penelitian secara lebih lama. Dan hal itu Pak. Kalau untuk Gandaria, saya juga kurang tahu untuk Gandaria ini apakah kemudian ini sama seperti toponim ya nantinya. Kalau Gandaria biasanya ada, kalau di daerah tertentu di Cirebon ada Gandaria, terus di beberapa tempat lagi ada Gandaria. Biasanya itu memang kepemilikannya dari apa? Nggak tahu itu memang buat landing pesawat atau helikopter. Nah ini sekarang tuh, tapi yang pasti banyak daerah yang berkembang Gandaria dan itu meskipun jauh dari Kalijati, itu kepemilikannya dari apa? Baik, mungkin ini ada sedikit keterkaitan dengan apa yang saya temukan bahwa di dalam sebuah arsip, ada di arsipnya Sutherland, dia menyatakan bahwa beberapa daerah di Subang itu diproyeksikan menjadi tempat mendarat secara darurat. Dan itu ada di beberapa daerah, termasuk di wilayah Manyingsal, kemudian di wilayah saya lupa. Pokoknya di wilayah utara itu ada beberapa wilayah yang memang itu menjadi tempat mendarat darurat pesawat. Dan itu terkait erat juga dengan upaya Sekutu untuk kemudian kembali ke Subang dan merebut kembali Pangkalan Udara Kalijati. Dan boleh jadi ketika kemudian karena kalau kita lihat di beberapa kota itu ada beberapa jalan kemudian daerah yang didesain memang untuk mendarat beberapa pesawat, dan di beberapa arsip yang saya temukan itu beberapa memang dimiliki oleh KNIL. Dan boleh jadi ini juga kemudian diakuisisi oleh TNI AU. Tapi ini juga namanya perlu penelitian lebih lanjut untuk membuka apakah kemudian betul Gandaria ini menjadi tempat landasan pesawat darurat. Tapi yang jelas memang di beberapa hasil menyatakan demikian. Kalau dari saya, karena saya izin hormat dulu Pak Tarlan, guru saya waktu SMA, beliau guru bahasa Sunda. Mohon masih ingat Pak. Dulu kelas 10 sama kelas 11 pernah ajar sama Bapak bahasa Sunda. Iya. Aduh Pak kamu. Salam baktos Pak Tarlan. Panginten Pak, peneliti abdi terkait Banci, karena Dacat mengkaji tentang itu agak sedikit poek mung pemi tentang Gandaria, karena abdi orang Kalijati di desa Marengan, tadi desa abdi kalau sana kampung namanya Gandaria memang. Dan jika dikaji lebih
Langsung kapan deui jalan pokok penghubung antara Purwakarta dengan Subang melalui Kalijati itu justru masuk ke area Lanut, Pak. Jalan yang lama tuh. Makanya kalau Bapak Ibu main ke daerah Kalijati, mungkin buka di Google Map, jalan yang Sindano itu sebenarnya jalan baru karena itu baru dibuat ketika lapangan terbang Kalijati dibikin. Jadi jalan umum tuh nggak masuk lagi ke area lapangan terbang tapi ke pinggirnya. Jadi ada kampung Situ Biuk yang dulunya itu jadi agak apa ya, katingkan lah bahasanya, jalan ke jalan raya, di belakangnya ada area lapangan terbang TNI AU. Nah di sampingnya itu ada kampung Gandaria itu, Pak. Jadi saya juga kurang tahu kalau di daerah lain Gandaria itu apakah nama kampung, Pak, yang pernah Bapak lihat atau biasanya kebun tak bertuan itu disebut Gandaria. sepi manfaat untuk masyarakat, tapi tak bertuan itu karena memang itu tuannya itu dari AU biasanya. Tapi disebut Gandaria gitu, Pak. Iya. Kalau di saya tuh kampung Gandaria itu seberangi sih, saya juga perlu menelusuri lagi apakah perkampungannya itu dan milik pribadi, karena di seberang, jadi jalan sebelah, ibaratnya sebelah kanannya itu perkampungan yang namanya Gandaria itu, seberangnya itu area perkebunan PTPN, ke sebelah sana lagi area Lanut. Mungkin bisa jadi bahan kajian juga selanjutnya terkait hal-hal yang demikian, karena memang jika diperdalam lagi sejarah tuh ada banyak hal yang mungkin bisa digali lebih dalam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita. Salah satu dari Pak Tarla tadi ada Bancai, kemudian ada juga Gandaria. Kalau saya nambahin Gandaria karena memang di kampung saya, di desa saya ada kampung namanya Kampung Gandaria. Itu saja, Pak Intan, itu menjadi bahan diskusi lanjutan lah. Ini menarik sekali tentang Gandaria. Yang saya tahu di Jakarta itu ada Gandaria, ya ada Gandaria Jakarta, dan itu berdekatan dengan Halim kalau nggak salah, ya dengan Halim lapangan terbang. Ya. Bisa jadi ini kan juga harus di eksekusi, harus dikaji. Tapi ini menurut data yang sudah kami toponimi di beberapa wilayah di Subang, kemungkinan Gandaria yang ada di Kalijati itu adalah tadinya penduduk dari Jakarta, ya penduduk dari Jakarta di Gandaria, karena tugas di Kalijati mungkin pindah ke Kalijati, namanya Gandaria. Sebab ada beberapa tempat di Subang ini, contoh misalnya ada bahkan Bandung, setelah ditelusuri ternyata memang orang Bandung awalnya. Terus ada juga bahkan Jakarta, gitu kan. Terus Subang sendiri, nama Subang itu kan ada kesamaan dengan nama Subang di Kuningan. Nah, justru data di kayak kalian sebelumnya ini bukan Subang, malah Cipeo, ya, Cipeo gitu. Jadi Subang ini juga identik dengan masyarakat Kuningan atau masyarakat Subang di Kabupaten Kuningan, ya, yang bekerja di Subang, yang mendirikan atau membuat sebuah kampung namanya Subang seperti itu. Jadi ada kesamaan, ada beberapa yang tadinya cikal bakalnya itu dari generasi awalnya dari satu daerah pindah ke daerah yang lain. Mungkin karena beliau sebagai tokohnya, akhirnya nama itu udah disebut dengan nama wilayah tempat tinggal awal. Ini jawaban sementara, Pak. Ini jawaban sementara ketika kami pernah menelusuri toponimi wilayah-wilayah yang ada di Subang. Mungkin Gandaria juga mirip-mirip seperti itu. Tapi untuk lebih jelasnya tadi itu, Pak. Jadi mudah-mudahan dengan cara data ilmiah bisa diungkap. Ini harus melibatkan ilmu yang mungkin dari kata bahasa bisa itu, ya. Jadi beberapa disiplin ilmu mengkaji ya tentang Gandaria gitu kan. Bisa saja dikaji melalui katanya, atau misalnya Gandaria ada kesamaan dengan apa dan lain sebagainya. Ya. Untuk sementara barangkali gitu, Pak. Ada rekan-rekan yang lain bisa menambahkan? Bapak Ibu sekalian ada yang menambahkan tentang Gandaria ini?
Ada misalnya di daerah mana di Subang ini yang namanya Gandaria? Kalau Jakarta daerah mana tuh Pak? Pasnya. Dekat Halim kan? Dekat pusat kan? Nah itu. Ya. Ya, terima kasih Bapak untuk sesi diskusinya. Karena mohon maaf Bapak Ibu, karena waktu kita sudah mendekati zuhur dan juga waktu seminar habis. Nanti mungkin sesi diskusi bisa ditanyakan di luar seminar kepada tiga narasumber kita tadi. Baiklah, karena memang waktu kita tidak banyak dan mungkin Bapak Ibu juga sudah memasuki jam makan siang ya. Untuk itu kami sudah bersama panitia telah sepakat untuk mengakhiri seminar kajian transportasi pada masa PNTLN pada masa kolonial Belanda jam 12 tepat saat ini. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian dan juga ketiga narasumber yang luar biasa. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para beliau dan juga dipaparkan sedemikian panjangnya bisa menjadi wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Kalau begitu kami atas nama Panitia Museum Subang mengucapkan terima kasih. Kami tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.